Kepala Proni. Aduh, Ini saya kasih tahu penurunan kepalanya dulu ya. Ya. Bisa tak giniin loh biar masuk YouTube tuh, padahal gak ada subscribe. YouTube. Ya, kita yang pertama persiapan alat ya. Yang tadi kan parteset, yang tadi apa namanya? Pegel uga. Oksitosin, kita ambil oksitosin. Telat semenit. Masukkan oksitosin tadi ya Tanya ke Mbak dalam Diri kalau yang gitu. pet. Masuk YouTube ini. Oksitosin dengan tangan yang apa namanya? Satu tangan. Karena ini One hand, ya. nanti kita masukkan ke dalam drug instrument. Pegel Dan kali buat tripod ya. Beli dulu. Kemudian bisa berlangsung tabung, terus mengucapkan Bismillah. Di kala dua yang akan kita tolong ini ada tanda-tandanya Doran Teknus Perjol Pulka. Ya, Apa tuh? ya, Dorang Teknus itu dorongan dan Teknik. dorongan meneran. Ini kan ada mempunyai keinginan dorongan meneran. Kemudian ada tekanan pada anus namanya teknus. Tekanan anus, teknus. Oh, Singkat, banyak singkatan. perjol, perineum menonjol. Ini kan ada perineum menonjol. Perjol pulka. Pulka itu pulpanya membuka. Pulpa membuka. Nah, jadi ada dorongan anus, dorongan ibu meneran. Teknus itu tekanan di anus, kemudian perineumnya sudah menonjol. Biasanya kalau perineum menonjol itu terjol. Ya, kan kalau sudah ada apa? Perineum menonjol, biasanya anusnya itu seperti ruko. Iya, belum pernah lihat. Seperti kayak kah? Iya, kalau mau ngeden mau nih, ternyata sudah ada tanda-tanda skala 2 Doran Teknus Perjol Pulka, ya. Kemudian tangan kanan masih dalam posisi periksa dalam. Minta asisten membantu mengenakan baju penutup celemek tadi ya. Minta asisten dekatkan parteset, lakukan amniotomi. Nah, kita ambil. Terangnya. Setelah kita periksa, oh ternyata sudah ada tanda-tandanya. Ketubannya masih utuh. Nah, ketubannya masih utuh, kita ambil Setengah koker. Her. Bengkok kok diambil. Besok tuh kayak gitu ya, kelas kepala gitu. Berarti udah mau mulai ini. Ngapa kita cuma nyender di tembok? Nah, Nah, Samsung. saat kita akan meriksa dalam, saat kita akan Mecahkan memecahkan cahaya, ketuban. kita buka. Terus kita apa namanya? Kita buka. Nah, setengah cover arahkan ke tangan kita ya. Tangan kita dulu ininya. Jangan langsung tusuk kayak gitu ya. Jangan langsung ditusuk. Kemudian baru kita goyang apa namanya? Nah, diputar kemudian dipecahkan. Biasanya kalau untuk memecahkan ini saat ibunya ingin meneran. Jadi ketubannya itu terdorong, nanti dia akan keras seperti balon gitu ya. Baru kita pecahkan. Nah, kenapa kita taruh bengkok di sini? Biasanya airnya di situ. Tapi kalau kita sudah meletakkan apa namanya underpad, tahu underpad ya? Tahu. Biasanya bisa di underpad itu aja tanpa adanya Bengkok. bengkoknya penuh. Ya, oke. Kemudian meletakkan kain duplikat
bawah loh. Halus bener. Biasanya dilipat segitiga seperti ini. Susah loh. Gini ya, harus sini dulu ya. Nah, ini biasanya dibuka, kemudian untuk kain yang selanjutnya seperti jadi babong ibu, kemudian di atas ya, terus ini baru tuh ini. Iya. Nah, gelap banget tempatnya bu. Melakukan pimpinan meneran ya. Sebutkan mekanisme tersebut. Oh, ini langsung aja. Ayo Bu, ketubanya sudah pecah. Kalau Ibu ingin meneran, silakan meneran. Gimana cara menerannya? Tarik nafas. Kemudian Hembuskan. seperti ya. Tarik nafas Bu ya. Nah, di sela-sela kontraksi, menerannya saat kontraksi ya. Di sela-sela kontraksi, ibunya boleh dikasih minum atau ibu ingin minum di ini ya ke keluarganya. Saat di sela-sela kontraksi. Aku kat mesti kamu. Ayo Bu, terus Bu. Berhenti, setelah berhenti ada yang bisa asisten untuk dorong. Oh, yes, asisten kita. Dorong. Sabar, Kak. Apa-apa. Nah, terus Bu, oke, berhenti. Kalau dia tidak ada kontraksi, berhenti dulu ya, jangan di ini. Nah, ketika terlihat sepertinya perineumnya itu kaku. Nah, perineum kaku kan artinya dia sudah belum bisa keluar ya, karena perineum kaku kita bisa epis. Jadi ya, kenapa kita mempersiapkan Gunting. episiotomi. Ini tapi untuk tindakan ini atas indikasi aja ya. Kalau memang tidak ada perineum kaku, kemudian dia persalinannya tidak lama, itu tidak diberikan episiotomi, dia bisa sendiri karena elastis ya. Jadi kalau memang di situ perineum kaku, kita gunting. Mudah-mudahan lemes lah. Nah, Elastis. kita gunting. Tadi bisa kita Injeksi. anestesi. Kita anestesi. Lidocain ya. Lidocain. Iyalah kamu mau. Nah, ini caranya Nggak kita mau pakai ini. epis ya. Kirain langsung digunting loh. Di anestesi dulu. Masukkan. Kemudian masukkan ininya, cairannya. Kemudian belah. Di mana tuh nyuntiknya Pak? Oke. Nggak kelihatan aku. Premium tuh yang dua bawah. Setelah di anestesi, Ini kan dua gitu kan, bawahnya itu. ya, untuk menggunting perineum kita lakukan mediolateral. Ya. Mediolateral itu ke bawah kemudian ke samping. Kalau dia langsung ke bawah lurus, ditakutkan akan tembus ke anus. Ya, langsung ke anus. Ya Allah. Jadi kita ke bawah kurang lebihnya 1 cm, kemudian baru kita ke samping. Jangan lupa 2 tangan menahan perineum ya. Oh iya Bu. Ke bawah, kemudian ke samping. Udah aku pegel. Ya. Tapi jika tidak, kita tetap menahan perineum itu. Ya. Menahan perineum. Ayo Bu, terus Bu. Nanti. Terus ya stop. Kalau tidak ada dorongan kan nggak usah kan ya Bu ya. Sekarang tarik nafas panjang dulu, istirahat. Nah, ayo Bu, ada dorongan lagi, neras, silakan ya terus. Iya bagus, bagus Bu, terus ya istirahat dulu Bu. Siapa? Bapak, istrinya dikasih minum ya Pak biar kuat. Monjus katanya. Kemudian jika kepala sudah defleksi, Pegel aku. ya Bu, ayo terus.
terus. Ini namanya pada kuning ya. Alhamdulillah. Ya, defleksi ini namanya defleksi ya. Kepalanya itu ke atas gini. Hai. Selamat lahir di dunia. Nah, kemarin ya sebentar. Untuk posisi kayak gini kita apa namanya? Biarkan putaran paksi dalam. Ini jadi luar. Paksi luar. Nah, biasanya putaran paksi luar itu dia menyesuaikan punggung bayi. Punggungnya di mana? Ya, kita putar. Nanti salah cetrek. Nah, dia muter sendiri kalau bayi beneran. Ini kan kalau bayi Bohongan. Kayak gitu muter sendiri. Iya, muter sendiri. nah, dia kan putar. Nah, Kita cuma Lewat. lewatin dikit-dikit gitu. Nggak sabar asistennya. saat dia memutar, kita juga harus memeriksa tali pusatnya. Siapa tahu dia ada lilitan di kepalanya atau dia di lehernya. Nah, kita longgarkan kalau dia melilit. Kalau tidak ada ya berarti dia bisa lahir. Cara ngonggorinnya Siapa tahu kan masih di bawah. apanya? Kemudian Kalau dia melilit, Ibu, lagi Bu, kepalanya sudah lahir. Ayo tinggal. Nah, ini namanya sanggah. Susur ya, sanggah. Kita tarik di parietal kepala bayi, tarik ke bawah. Ya. Tarik ke bawah. Nariknya sambil dia kontraksi ya. Ayo Bu terus. Bukan narik, kita menahan. Tarik ke atas. Nah. Baru kita sanggah kepalanya sebentar Bu. Kita sanggah kepalanya, kita susuri. Tetap ya. Ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. oh, Miring. Nah, ya. Jadi setelah itu kita penilaian selintas. Nah, Duh, baru lahir bayi gading. bernapas spontan. Oh, yang itu. Menangis ya. Kalau Iya. bernapas spontan kan menangis. Ya, Merah kulitnya, kemudian tonus ototnya baik. Apgar ya. Ini kan 1 menit pertama, ya kan? Baru kita bersihkan. Bayinya nangis kan tadi? Nah, setelah itu kita apa? Ya, belum kan ya. Kita keluarkan plasenta. Ini udah kalah 2 ya. Kita mau ke kalah 3, pengeluaran plasenta. Pengeluaran plasenta itu kita pakai manajemen aktif kalah 3. Suntik oksitosin. Oh sudah, terima kasih. Makasih asisten. Ya, ini plasentanya belum keluar. Kita raba. Masih ada nggak ini janinnya? Ya kan? Siapa tahu kembar. Kalau dia tidak ada, rabahan Janin di kedua, dalam perut kita itu kan lewat Yang anak kecil ya. oksitosinnya gimana? Anak kecil loh. Masih kecil ya. Oksitosinnya di mana? Di hati. Di paha ibu, seperti apa? Sepertiga paha ibu. Ini pahanya. Imunisasi paha ibu. Ya, ini bukan di sininya ya. Ini karena udah patah. Berarti kan di sini ya. Letaknya sini ya. Terus ibu. Jangan lupa aspirasi Ya, untuk melihat apakah ada darah yang keluar. Kalau ada darah keluar kan berarti dia pembuluh darah ya. iya bukan otot. Kita tunggu adanya kontraksi pada ibunya. Tantrum. Ibunya pingsan. Mari menunggu. Kalau ibunya pingsan gimana? Nanti nanya Kalau ibunya pingsan gimana? Kalau kelilit apa tadi? ngelonggarinya gimana. Kelilit apa? Tali pusar. Sekiranya dia Kelilit dalam utang dirinya baru lahir. bersihkan ya. Ini nih Fat, Ini bayinya pentingin. di mulut ya dengan pemeriksaan Pledefili tadi. Di hidung juga Dipencet dulu, bisa. baru masukkan ke Mulut mulut. Tarik lepaskan perlahan. Dia akan narik sendiri. sendiri itu. Keluarkan di bengkok. Kemudian di Di- sini lagi Hidung. Telinga juga sih. keluarkan.
telinganya nggak usah. Ya, oke. Sudah. Tinggal di ini ya. Kamu nanya apa tadi? Apa ya? Kita baru Tolong ibunya pingsan nih. Oh ya. Oh ini namanya klaim tali pusat ya tadi yang Lah. nggak ada tadi. Udah ada di sok kandungan. Itu namanya apa? Pegel uga. Gini dong. Tuh lihat. Klem dulu. Kira-kira berapa? 2 sampai 2 sampai dari 1 sentimeter mate bayinya biar lo. kemudian 2 sampai 3 cm lagi. Kemudian sudah klep dua-duanya. Nanti Di gunting. Untuk guntingnya jangan lupa kita di bawahnya ya. diklaim duanya itu tadi. Di tengah-tengah. Diklaim dua-duanya. Baru kita sambil ini apa namanya? Megangnya bagian bawah sini untuk ditakutkan nanti guntingnya kena di bayinya. Jadi ini untuk apa menjaga ya dari bayi. Kemudian kita gunting. Ini gunting tali pusatnya ya. Kita gunting. Iya kan kalau ini cepet loh. Gunting. Jadi setelah digunting ini diklem. Ini klem yang biru ini namanya klem tali pusat. Iya. Ini jepitan. Mm-mm. Ini disposable ya. Jadi istilahnya ini tetap menempel, nggak boleh dibuka. Kalau ini dibuka nanti darahnya muncul. Itu isinya darah. Iya. Darah. Kan dipotong. Sudah telah dipotong nih. Dilakukan IMD bayinya. Ya. MD itu apa nih? IMD itu apa Didekatkan ke dada ibu. namanya? Ya, didekatkan di dada ibu, bajunya dibuka. Biar hangat kan? Biar Iya. hangat. Dada ibu, terus ini di pertengahan 2 payudara ibu. Jadi nanti Pantes bayinya yang habis akan foto itu ya. apa mencari puting susu namanya IMD. IMD. IMD itu kepanjangan dari inisiasi menyusui. Sui. Ini. Ya. Jangan lupa ditutup. Nah, diberikan penutup kepala. Mana penutup kepalanya, Mbak? Berapa menit? Berapa menit? Biasanya? Ya, 5 atau 10 menit sampai 15 menit. Ya, setelah bayi lahir. Kalau dia 15 menit belum lahir, kita harus memberikan apa namanya oksitosin kedua. Ya, kalau udah 30 menit oksitosin kedua ya. Oksitosin kedua 30 menit biar dia ini. Tapi biasanya 15 menit dia sudah keluar. Itu keluar sendiri. Nih, setelah adanya kontraksi, biasanya kita akan periksa uterusnya teraba globuler. Ya, kayak ada kontraksi, kemudian menonjol, tuh ya. Kemudian kita tekan dorsokranial namanya di bagian bawah. Maaf, kita buka dulu. Bayinya ini ada di dada ibu ya. Ini di dada ibu ya. Nih, kita dorong. Ini dorsokranial namanya. Tekan bagian di atas sintesis ibu, kemudian dorong ke atas. Itu namanya dorsokranial. Sehingganya nanti adanya tanda-tanda plasenta keluar, adanya semburan darah, kemudian uterus teraba Banyak yang globuler, darah dan keluar. saat di PTT, ini PTT namanya peregangan tali pusat terkendali. Diregangkan dia bertambah panjang. Tuh, jadi itu namanya plasentanya sudah lepas dari perut ya rahim ibu. Setelah plasenta nampak di depan vulva, nah, plasenta tampak di depan vulva,
Kita dekatkan klem, tadinya klem di sini didekatkan klemnya, kemudian kita dorong lagi dorsokranial, kemudian kita tangkap ya, kita putar searah jarum jam plasentanya. Ini sampai di selaput-selaputnya. Nah, setelah keluar kita lihat. Nah, dilihat kotiledonnya. Nah, apakah kotiledonnya itu lengkap? Kan biasanya kalau semisal tidak lengkap, nanti dia akan kucur terus darahnya karena ada sisa-sisa plasenta. Nah, nanti dilihat, oh ternyata lengkap plasentanya nih. Giniin kan lengkap. Ini ada lapisan pertama, lapisan kedua. Nah, biasanya kita lihat panjangnya tali pusat. Panjangnya berapa jengkal. Biasanya kita sudah jengkalin yang kemarin, mungkin saat pemeriksaan dalam kita bisa sentinya berapa ini ya. Dan kita ini apa ini namanya sih? Jari. Kilan. Ya, ini berapa senti satu kilan kita, satu tangan. Nah, kemudian diameternya dia talinya di tengah apa di samping dan lain sebagainya. Karena itu nanti ditulis di dokumentasian ya. Nah, setelah plasenta lahir, ini nanti plasentanya letakkan di kendil tadi, kendil ya. Dan diletakkan di kendil. Kita kalau plasenta sudah keluar, kita masuk di kala 4. Kala 4 itu apa? Ya, kala 4 pemantauan perdarahan. Pertama kita kalau memantau perdarahan, pasanya nggak ada. Ya, kita lihat tadi kan ada episiotomi ya, berarti ruptur ya, ruptur perineum. Lihat derajat berapa. Kalau ruptur perineum ada derajat berapa? Berapa derajat ini? Berapa tingkatan derajatnya? Berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau 1 di kulit ya, di perineum ya, itu bisa saja kita nggak dijahit, nggak bisa. Biasanya kalau tidak ada perdarahan aktif, kita tidak dijahit, nggak apa-apa. Tapi kalau ada perdarahan aktif, kita harus jahit. Kemudian di derajat 2, mukosa vagina dan perineum. Kalau derajat 3, di bagian dalam, di otot-ototnya. Biasanya kalau kita sebagai tenaga kesehatan di praktek mandiri, itu kita bolehnya di derajat 1 dan 2, ketiga dan 4 bisa dirujukan. Kita lanjutkan untuk penjahitan. Setelah itu ini derajat 2. Kita lakukan penjahitan. Belum. Cuman makan ini. Untuk penjahitannya Enggak. yang harus Baru kemarin. tadi ini lidokain ya, ini untuk anestesinya. Kemudian ini apa? Klem nal puder. Ini Untuk jahit. nal jarumnya. Jarum. Nalnya berikut benangnya untuk Ya. menjahit. Kemudian pinset. Nah, ini masih panjang perjalanannya. Untuk menjahit kita berikan anestesi dulu. Anestesi sesuai dengan luka ya, kedalaman luka, bagian vaginanya ya. Kemudian kulit. Nah, kita untuk tekniknya bisa penjahitan one by one atau jelujur atau satu-satu. Biasanya kalau untuk penjahitan luka yang kalau kecelakaan di luar itu biasanya kan satu-satu ya. Iya. Kan? Atau jelujur. Nah, kalau di perineum bisa jelujur, bisa yang satu-satu, atau bisa subkutis, ada 3. Subkutis itu bagian dalam, kemudian luar. Ini kulitnya.
Dibuka nggak ya? Boleh, Bu. Eh, Masa nggak boleh dibuka? tapi ini nggak bisa ini ya. Nggak bisa di. Coba sampingnya aja, Bu. Yang samping yang robek aja, Bu. Yang roa Yang itu robek aja, ini. Bu. Heeh. Bu. Contohnya. Ya, jadi tadi sudah di anestesi, kemudian kita jahit. Ini langsung dengan benangnya, ya. Kalau penjahitan luka biasanya pakai nal yang gimana? Yang langsung, Bu, nyatu sama jarumnya. Heeh. Oh, ini Kayak kail pancing. Itu kayak manusia. Paling harus ini. ini kayaknya. Soalnya kalau udah di ini nggak bisa lagi. Ini hampir sama ya kalau untuk penjahitan. Iya. Bedanya kalau ini perineum, kita bagian dalam dulu, vaginanya dulu. Ya. Ini mas-masnya ya. Jangan sampai nanti kalau udah punya istri ini menyakiti hati istrinya. Nih, lihat nih. Kalau dia bagian dalam dulu ya vagina. Vagina dulu baru di luarnya ya. Kalau untuk apa? Ini saya mencontohkannya salah tapi ya maaf ya. Iya. Ini bukan vagina ini namanya, tapi sama aja untuk. Berarti bagian dalam dulu. Ya bagian dalam dulu vaginanya ini yang bagian dalam sini ya. Kalau ini kan nggak ada tempatnya. Tadi udah di anestesi. Nggak sakit. Hebat banget kalau nggak di anestesi. Betapa sakitnya ya. Tuh udah dijahit bagian sininya tuh ya. Jadi jangan sampai menyakiti hati istrinya nanti kalau udah punya istri. Emang istrinya mau dijahit-jahit. Sama ya. Ya kalau menjahit pertama kali kita Ngelahirin sama suaminya. apa namanya? Udah lepat lagi men aku lepat. Ya, ya. Nih. Udah dibius tadi. Tapi itu sakit banget. Kalau biasanya Meskipun sudah dibius, kalau biusnya hilang, ya merasakan sakit. Biasanya sakitnya ya bisa sampai 3 harian ya, atau bahkan seminggu. Nah, makanya sudah melahirkan sakit saat ada pipis perihnya dijahit ya. Ingat-ingat kateter dulu lah. jangan istrinya nanti, ibunya lah. Ya. Ibunya dulu bagaimana rasanya. Jadi jangan sampai menyakiti hati Jangan ibu. sampai lelah. Plastis. Yoga itu loh. Ibunya merasakan sakit saat Yoga melahirkan nih, kalian. yoga ibu hamil. Senam. Nah, ini setelah seperti ini tetap ya. Ya, Bu. Baik. Nah, maaf, ini ada Pinset ini fungsinya. buat narik. Pinset. Nah, tarik. Pelan-pelan aja. Serapi ibunya jahit. Nih, balik lagi aja ya. Ini lamaan ya, rampung-rampung nanti kita nggak pulang. Ini namanya teknik jelujur Beda lah. ya. Ya. Kalau yang satu-satu tadi di apa namanya gunting, nanti kita simpul lagi, gunting lagi gitu ya. Ini namanya jelujur. Itu biasanya kalau bagian vagina jelujur dulu. Baru setelah apa namanya kulitnya, perineumnya nanti subkutis. Subkutis itu apa namanya menjahit di sub bagian bawah kulit. Kutis itu kulit.
sup kutis. Bawah. Sup kutis ini caranya ya. Ini baru dulu. Sup kutis ini antara kulit dengan kulit bertemu. Nah, kulit sebelah kiri, misal sini ya. Oh, dimiringin. Kiri. Ini pinsetnya bukan sirup. Makanya dari tadi. Ini bagian sini ya, kiri kemudian kanan disatukan, tapi di bawah kulit menariknya. Benar, sama ibunya nggak boleh ngelawan. Ibunya udah sakit melahirkan kalian ya. Terus berbakti sama ibunya. Mamboknya ya. Habis ini pulang-pulang kalau ketemu ibunya dicium ya ibunya ya. Iya Bu. Banget Bu. Ya nanti PC lah sama ibunya. Bu, mohon maaf ya Bu. Ibu melahirkan saya sakit ya Bu. Gadis Bu juga dimewan banget. Belum ngomong lagi ya Bu. Lapar aku nih. Nah jadi fungsinya sup kutis itu merapikan antara kulit ya, kulit luar kanan dan kirinya. Jangan lupa kalau untuk menjahit ini fungsinya adalah menutup pembuluh-pembuluh darah yang terbuka. Nah kalau ada pembuluh darah yang tidak terbuka ya jangan dijahit, itu tidak akan merapat ya, tidak akan menyatu. Nah jadi sini kiri kanan kalau untuk sup kutis. Baru setelah selesai kita simpul juga ya, bagian atas disimpul lagi. Cuci darah. Simpul ya 2 kali, baru ditarik. Sekali lagi. Nah, selesai. kayak gitu Ini baru kalampat, berapa kalampatnya? Lama ya persalinan kan? Ini banyak yang di-skip, apalagi kalau beneran ya. Iya. Nah, Apakah masih terjadi perdarahan atau tidak, atau kontraksinya kalau dia lembek? Biasanya kan ini kondus ini dia harus keras. Teraba benjol ininya, kundusnya keras. Kita masase, ini namanya masase. Masase untuk messenger. melihat kontraksi uterusnya berjalan dengan baik, ditandai dengan kundusnya itu teraba keras. Kemudian dilihat perdarahannya juga sudah berhenti, karena kalau robekan sudah dijahit, kemudian kontraksinya bagus, baru kita bersihkan ya Bu. Nah tadi kan pakai membersihkannya dengan wastafel ya. Iya. Nah, bersihkan. Kamu iklan? Maaf ya Bu. Capek. Bersihkan ibunya. Oh, enggak. Kemudian pasang. Tuh, softtek. Pembalut ya. Pedih banget. Tutup. Sarungnya mana?
Lucu itu softtek. Ini kok panjang banget ya? Paling khusus melahirkan. Nah, ini. Merek apa itu? Softtek. Ini kita harus memantau pada kala 4 ini ya, memantau perdarahan. Ini sudah dibersihkan, kita pantau 2 jam setelah bersalin ya. Setelah 4 itu 2 jam bersalin, apa aja yang dipantau? Tekanan darah, Darhan, nadi. ya, kontraksi uterus. Itu nanti di sebaliknya paktogram sebenarnya. Oh, yang suruh yang bolak-balik sebaliknya itu adalah kala 2, kala 3 dan kala 4. Oh, setelah ngelahirinya tadi. Penulisan di partogramnya ada. Nggak ada. Jadi jangan dulu dipindah, masih di ruangan PK selama 2 jam ya. Iya, Bu. Nah, ibunya sudah selesai, baru kita lanjut ke bayinya. Bayinya itu belum Mandiin. Kita harus menunda memandikan kurang lebih 6 jam. ya, untuk menghilangkan Jadi ibu yang jelasin pas Zoom. panas. Bayinya tadi belum diberikan. Ya, tadi kan sudah nih, tadi berikan ASI ya 1 jam, IMD itu 1 jam. Dia bisa mencari kucing susunya atau kita berikan ASI-nya ya, kan? Kemudian kita pakaikan Baju bedongan. kita timbang dulu, timbang bayi. Alat-alat bayinya mana ya? Ukur tinggi badannya, makanya tadi kan untuk dokumentasi ya, untuk penulisan pendokumentasian berat badan, kemudian tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada diukur dengan medline. Di sini nggak ada medline ya mbak? Oh itu sama-sama. Kalau yang pemeriksaan bayi. Bu Rini, Oh udah. keperawatan anak. Iya, Bu. Udah. Bayi baru lahir. Iya. Udah praktek belum? Udah, head to toe. Bu Sumiasi kan pemeriksaan ibu hamil. Ya, nanti itu. Tapi tetap untuk bayi baru lahir diperiksa ya, disusah. Kemudian diberikan Vit-K. Vit-K itu vitamin K untuk mencegah terjadinya perdarahan ya di paha kanan. Kemudian 1 jam selanjutnya itu diberikan imunisasi apa? Polio, BGT, BCGT. Ya, hepatitis B. Yang 0 bulan. Jadi itu kira-kira setelah bayi baru lahir sampai 7 hari setelah lahir ya. Jadi makanya bayi setelah lahir itu harus diberikan imunisasi hepatitis. Oh, jadi itu yang pertama kali. Tuh, ini nggak ada. Jadi bisa. Boleh. Kemudian diberikan tetes mata atau salep mata ya. Tetes salep mata untuk pencegahan infeksi pada mata ya. Kemudian dibedong. Bisa melakukan pembedongan? Belum. Belum punya. Mah harus punya, Dek. Gini. Ya, siapkan bedongnya. Nih, kemudian Terjadi ayah, bejir. bajunya. Nih, taruh di sini semua. Kepalanya, kepalanya. Ya. Nah, beritanya zaman dahulu pakainya kayak gini, sekarang ada rekatan gitu ya. Tapi katanya udah nggak efektif. Iya, Udah nggak efektif. ada berita. Karena nafasnya susah. Ya betul. Kalau nggak pakai ini nggak apa-apa. Ya, ini ya, taruh di sini. Ini kalau pakai kita. Untuk perawatan tali pusat, kita apa namanya? Dengan kasa steril ya. Kasa steril kan biasanya seperti ini. Dibuka. Ditaruh di bawah kayak ini. Ini ya. Caranya. Ya. Ini untuk membungkus aja.
Ini ya biar agak terlihat rapi, dibungkus. Jadi ditarik. Itu nanti bisa copot sendirian. Ya, berpusatnya biasanya 3 sampai 7 hari. Ya, ada yang lebih. Nah, ini untuk gurita ini tidak dipakaikan tidak apa-apa ya. Tapi kalau memang dipakaikan jangan terlalu Kencang. Ini hanya biasanya kalau orang-orang zaman dulu yang biasanya memakai ini untuk memfiksasi tali pusatnya biasanya, karena kan kadang ada yang risih ya. Kadang bayinya ada yang ibu-ibunya ngeri kalau melihat kayak gini, jadi kita tutup asalkan tidak Terlalu ya kencang. terlalu kenceng. Cuma di gini aja nggak apa-apa. Ditali sekali aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu baru pakai ini popoknya. Ini yang calon-calon bapak nanti harus belajar. Jadi bisa membantu ibunya. Nah, ya bajunya baru dibedong. Sebenarnya untuk pembedongan juga ini kadang ada yang nggak dibedong karena kadang bayinya itu panas ya. Ini nggak dibedong nggak apa-apa. Nih kaos kaki jangan lupa, ini untuk mencegah hipotermi yang tadi saya jelaskan ya, untuk salah satu Suhu. ya, Suhu bayi. kehilangan. Kehilangan. Ini Suhu. pakai topi ya, sama ya ini ya. Ya. Dong. Niun. Tutur. Salah jalan. Jangan lupa diberikan topi. Loh, topinya enggak? Oh, memang enggak ada. Jadi nanti diberikan topi. Sudah. Cantik sekali. Ibu, ini bayinya nanti setiap kali dia menangis disusuin atau setiap 2 jam sekali disusuin ya, itu namanya order. Ya. Demencong. Nah, setelah pemantauan K4 tadi udah 2 jam postpartum, ibunya detensi, nadinya TTP, kontraksinya bagus, perdarahannya juga sudah tidak banyak ya. Kita pindahkan ke ruang nifas ya. Ibunya dipindahkan, bisa dibopong atau kalau memang bisa jalan, dipapak jalan. Oke, itu untuk pertolongan persalinan. Ada yang tanya?